Minimal pada saat ini kita kan ada HP, gunakan SMS. SMS dia. Cari nomor teleponnya, itu usaha kita. Cari nomor teleponnya, setelah ketemu nomor teleponnya, SMS. Tidak dijawab, lakukan lagi usaha. Tak dijawab, lakukan lagi. Kemudian setelah dijawab, diajak ketemu, langsung ketemu. Dan ungkapkan isi perasaanmu. Kemudian jodoh akan kamu dapatkan. Kalau kamu diam di rumah, Tuhan berikan saya jodoh, berikan saya jodoh, dan kita tidak melakukan usaha apa-apa, ya tidak dapat apa. Tidak dapat apa. Nah, inilah bagaimana cara kita merubah nasib. Di samping itu, untuk mempercepat perubahan nasib, perubahan takdir, itu yang terpenting dari yang terpenting adalah bagaimana kita menciptakan keharmonisan dengan diri kita sendiri dulu. Kita semua mengetahui bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, sekarang bagaimana kita mengharmoniskan ketiga-tiganya ini? Karena seperti saat ini yang kita sampaikan tadi, yang mendominasi dari tubuh, pikiran, dan jiwa ini adalah pikiran. Hidup kita dipenuhi dengan pikiran. Kita berpikir, ada masalah kita pikir. Yang terjadi stres. Kalau kita sudah stres, itu yang namanya emosi negatif semua keluar. Yang namanya kemarahan, yang namanya kesedihan, kegelisahan, penyesalan, itu semua keluar. Nah, kalau ini berakumulasi terus, itu akan berdampak pada kesehatan tubuh. Seperti sakit perut yang disebut dengan asma, jantung, kencing manis, asam urat, masalah di kepala, susah tidur. Ini. Makanya penting sekali kita mengistirahatkan pikiran. Dalam kenyataan saat ini setiap orang stres. Anak-anak, bahkan anak-anak TK pun sudah stres sekarang. Para remaja, orang tua, bahkan orang lansia pun stres semua. Kita tidak bisa menghindar dari stres. Tidak bisa sama sekali. Apapun kelompok kita, apapun profesi kita, kita tidak bisa menghindar dari stres. Tapi yang harus kita tahu adalah bagaimana cara kita mengimbangi stres. Cara mengimbangi stres adalah dengan cara atau usaha apapun yang kita lakukan boleh. Yang penting kita bisa memperpelan napas. Karena orang stres itu napasnya cepat sekali. Dan mereka yang bernapas cepat, itu umurnya akan pendek. Karena ada satu penelitian, mereka yang bernapas antara 32 atau 28 sampai 32 kali per menit, ini umurnya di bawah 40 tahun. Karena stresnya tinggi sekali. Kalau stres, penyakit banyak, penyakit akan menjadi komplikasi, mati. Di bawah 40 tahun. Mereka yang bernapas antara 17 sampai 22 kali per menit, itu umurnya di bawah 60 tahun. Di bawah 60 tahun. Kita saat ini berada di mana? Napas kita saat ini berada antara 11 sampai 17. Ya, umur kita antara 80 sampai 60 tahun lah. Mereka yang bernapas antara 9 sampai 11 kali per menit, ini umurnya di atas 100 tahun. Nah sekarang, mau umur pendek, mau umur menengah, atau mau umur panjang? Kita yang menentukan, kita lagi yang menentukan. Kalau ingin umur pendek, banyak-banyaklah stres. Banyak-banyaklah stres. Nah, usaha pertama yang kita bisa lakukan untuk memperlambat napas adalah dengan melakukan latihan-latihan meditasi.
Saat ini kan sudah banyak sekali tempat-tempat meditasi. Datang ke sana, latihan di sana. Tapi ingat, kalau mau latihan meditasi, jangan sendiri. Harus ada seorang pembimbing yang Anda sudah yakini. Karena di meditasi itu kita diajarkan bagaimana kita memperhatikan napas. Ketika kita mau memperhatikan napas, secara otomatis napas kita akan semakin pelan. Napas kita akan semakin dalam. Dan bahkan bisa mencapai 9-11 kali per menit. Itulah sebabnya para leluhur-leluhur kita dulu itu umurnya panjang. Karena mereka pikirannya jarang, karena napasnya sudah panjang. Itu. Semakin pendek napas atau semakin banyak pikiran, itu napas kita akan semakin cepat. Bagaimana kalau kita tidak berpikir? Nah, tidak apa-apa. Bahkan bagus sekali kalau kita tidak berpikir. Karena sebenarnya Tuhan menganugerahi kita seperti tadi, pikiran dan hati. Kalau kita terlalu sering menggunakan pikiran, kita akan stres. Pergunakanlah hati. Kapan kita menggunakan pikiran? Kita diberi pikiran hanya untuk merancang sesuatu. Misalnya, kita rencananya apa?